Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi teman-teman, sahabat Sanul Publisher. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin ucapin selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga teman-teman sehat semua dan di bulan puasa kali ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa khususnya dan ibadah-ibadah sunnah lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya tentang cara membuat sampul novel lewat handphone ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang punya mobilitas cukup tinggi ya yang punya aktivitas di luar ruangan padat gitu ya, padat di luar ruangan, mungkin teman-teman bisa sambil buat cover novel itu di aplikasi teman-teman. Nah, jadi saya di sini itu saya kalau sering di luar rumah atau di mana ya, otomatis kan nggak bisa bawa laptop teman-teman. Nah, itu saya manfaatin satu aplikasi, yaitu aplikasi Pixel Lab teman-teman, sahabat semua. Nah, aplikasi Pixel Lab ini saya rasa cukup mudah ya dan bisa dilakukan secara offline. Yang penting kita punya bahannya ya teman-teman, bahan untuk sampulnya itu seperti gambar dan ya lain-lainnya ya teman-teman. Oke, langsung saja biar nggak lama-lama, kali ini kita masuk ke tutorialnya teman-teman. Pertama-tama kita buka Pixel Lab. Oke, kemudian saya tampilin bentuk landscape-nya dulu ya teman-teman. Nah, setelah masuk di sini, kita akan masuk di bagian sini teman-teman. Ini bagian pojok di sini teman-teman. Kita klik dan kita pilih image. Pilih aja teman-teman salah satu image yang ada di sini teman-teman. Udah seperti ini. Kemudian kita pilih yang titik 3 ini teman-teman. Kita klik dan image size. Kita klik. Nah, di sini kita akan atur teman-teman. Ukuran cover novel itu biasanya 14 kali 21. Nah, karena ini kita mau buat cover depan sama cover belakang plus punggung bukunya teman-teman, jadi otomatis kita akan kalikan 2 teman-teman untuk lebarnya itu ya teman-teman. 14 itu dikali 2 maka 28 dan ditambah 1 cm untuk punggung bukunya teman-teman. Jadi totalnya itu 29 cm teman-teman. Kita oke, dan untuk lebarnya ini kita masukin 21 aja teman-teman, karena tingginya itu emang tetap harus 21. Setelah itu kita klik oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah ukurannya udah ukuran novel ya teman-teman, ukuran cover novel. Mungkin kalau dilihat bentuk landscape seperti ini memang agak kecil ya teman-teman, tapi kalau udah dibalik potret kayak gini udah ukuran novel teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ukuran novel. Jadi sekali lagi ya teman-teman, saya contohin sekali lagi image size. Nah, di sini 29. Oke, di sini kali 21 teman-teman. Udah pas teman-teman. Nah, kemudian sekiranya kalau teman-teman mau pakai 29 punggung bukunya 1 cm, teman-teman merasa kekecilan, teman-teman bisa jadiin 30 cm teman-teman. 28-nya itu total keseluruhan ya, depan sama belakang covernya, dan 2 cm-nya itu untuk punggung bukunya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke bentuk landscape-nya teman-teman. Nah, oke. Kemudian kita membuat covernya teman-teman, gambarnya itu. Sebelum kita buat gambar, kita akan buat transparan dulu ininya teman-teman. Klik transparan aja, oke. Kemudian kita pilih bagian menu yang di tengah sini teman-teman. Kita klik dan kita pilih export. Nah, export. Setelah itu kita akan cari gambar mana yang akan kita mau pakai. Karena di sini saya akan contohin pakai salah satu cover yang udah ada filenya ya teman-teman. Nah, di sini itu ada buku dari Kak Meta Ratih. Judulnya itu Allah Maaf Aku Pendosa. Ini sebagai contoh aja teman-teman, dan kita seret ke sini, kita atur ukurannya ini agar besarnya itu sama seperti ini teman-teman. Kita setting aja teman-teman agar rapi. Sekiranya kalau seperti ini teman-teman. Kalau memang dirasa dia terlalu ke kiri ke kanan, kita bisa pakai posisi ini aja teman-teman, yang ini ya teman-teman. Klik dan kita bikin di 1 pixel aja biar digesernya itu enak. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian
seperti itu teman-teman. Oke. Nah, setelah di situ kita akan masuk ke bagian belakang halamannya teman-teman. Kita akan masuk ke belakang halamannya lagi. Kita akan pilih export image juga di sini. Nah, setelah kita pilih export image, kita pilih foto lagi dan kita pilih bagian belakangnya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita atur lagi teman-teman biar ukurannya itu pas. Teman-teman. Oke. Nah, maka sisanya punggung buku ini teman-teman. Sebelum kita atur punggung buku ini teman-teman, kita kunci dulu ya teman-teman. Kita kunci ini dulu teman-teman. Nah, untuk cara kuncinya itu di bagian sini, kita klik bagian sini. Oke, kemudian kita kunci. Oke, kita kembaliin lagi di landscape. Gunanya kunci itu jadi dia udah nggak bisa kepindah ya, udah otomatis kekunci di lokasinya. Oke, setelah kita kunci, kita bakal atur punggung bukunya teman-teman, masih di tengah sini juga. Import lagi, diimport, kita import lagi, import gambar yang kosong tadi ya teman-teman, yang untuk bagian belakangnya juga teman-teman. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita oke aja, dan gambar yang ini kita tarik ke tengah. Kita ukur sesuai sama punggung bukunya teman-teman. Oke, kita tarik ke ya, kita tarik ke atas ke bawah. Kita atur dulu teman-teman. Oke, kita tarik lagi ke bawah. Nah, ini kita atur baik dulu ya, mana ya, biar atas. Serat. Udah cakep belum ya? Nah, kita atur biar dia ke tengah ya teman-teman. Cara atur dia ke tengah itu kita pakai yang ini teman-teman, relative position, kemudian klik aja tengah. Nah, dia otomatis di tengah. Oke, kita lihat. Oke, klik lagi, kita tambahin bagian sisinya teman-teman, apa namanya, stroke-nya teman-teman. Nah, ini teman-teman, stroke. Kita klik, kita enable satu aja teman-teman, satu, kita klik oke. Warnanya itu kita kasih hitam aja teman-teman, kalau enggak hitam aja teman-teman. Kita kasih hitam ya teman-teman, kita klik oke. Kemudian kita lihat teman-teman. Nah, udah otomatis di bagian tengahnya ini ada warna agak hitam ya teman-teman. Tinggal kita rapihin lagi aja dulu teman-teman. Kita mungkin agak tarik ke sini. Oke teman-teman, ini udah pas ya, jadi punggung buku tengahnya itu agak kelihatan ada arsir hitam gitu. Nah, setelah itu kita kunci lagi teman-teman. Kita kunci lagi, kuncinya itu di mana? Harus di potret ini bentuknya. Oke, di potret dulu ya teman-teman. Nah, kita kunci lagi teman-teman, sama pencet ini lagi, kita kunci. Oke, udah terkunci. Kemudian balik lagi, kita akan mengisi logo sama yang lain-lainnya ya teman-teman, kayak blurbnya ya. Kalau blurb atau sinopsis itu kita isi di sini aja teman-teman, bagian teks kita edit, kemudian kita masukin contoh ya, blurbnya itu apa ya, seperti apa tadi judulnya ya, kita samakan aja dengan yang bagian depannya ini teman-teman, sebuah catatan perjalanan seorang hamba. Oke, kita samain aja sebagai contoh aja teman-teman. Untuk belumnya bukan ini sih, sebuah catatan perjalanan seorang hamba. Oke, untuk tidak pernah berputus asa dari rahmatnya. Itu aja teman-teman. Untuk oke, itu aja teman-teman, biar nggak lama-lama teman-teman. Kemudian kita atur agar ke tengah dia
Nah ini airline-nya kita tengahin saat oke, kemudian kita kecilin ya. Oke, seperti ini. Nah, oke, kayaknya udah ke tengah ya, udah di tengah buku bagian belakangnya teman-teman, contohnya seperti itu. Kemudian kita balik lagi teman-teman, potret dulu agar kita kunci fontnya dulu, kita kunci lagi fontnya, kemudian kita balik lagi dan kita isi logonya teman-teman. Cara isi logonya itu kembali ke bagian tengah ini teman-teman. Oke, import lagi. Nah, pilih lagi, kita isi logonya dulu teman-teman, foto. Dan kita untuk logo ini sebenarnya nanti di pihak penerbit ya teman-teman, pihak penerbit yang bakal sisipin logonya. Jadi ini buat contoh aja teman-teman ya, seperti ini logonya. Kita klik oke, dan kita atur bagian di sini teman-teman. Oke, ini jangan teman-teman, kalau atur font kayak gitu jangan sampai kebesaran ya, soalnya kalau di sini lihatnya kecil tapi kalau udah jadi buku bakal besar banget teman-teman. Jadi aturnya itu ya harus dikecilin ya teman-teman. Ini seperti logonya juga kita harus presisiin biar dia enggak di atas, di bawah. Oke, setelah ini nah udah, kemudian kita masukin import lagi, masukin di foto, kita bakal masukin logo lagi. Nah, ini untuk alamat penerbit dan lainnya ya, biasanya di bagian cover belakang buku itu ada teman-teman. Nah, di sini kita letakin di sini. Oke, nah karena nanti di bagian sini bakal untuk ISBN ya teman-teman. Nah, udah selesai kayak gini. Kemudian kita masukin judul untuk di bagian tengah bukunya ini ya teman-teman, di font. Kemudian kita klik edit. Oke, kita pilih Allah maaf aku pendosa. Oke teman-teman, setelah itu kita bakal putar dulu teman-teman biar nah seperti ini. Kemudian kita ubah fontnya sesuai sama itu ya teman-teman. Nah font pada dasarnya font di Pixel ini hanya ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau pakai font yang lain bisa download di www.dafont.com atau ya website lain ya yang menyediakan font-font gratis gitu. Perlu diingat bahwa font gratis itu yang emang boleh dipergunakan untuk komersil ya teman-teman, atau boleh dipergunakan untuk bahan ya untuk dijual belikan lah. Lisensinya itu bebas, gratis gitu teman-teman. Nah, seperti ini di sini ini beberapa font yang emang lisensinya gratis. Saya contohin, saya bakal pakai font yang mungkin agak mirip sama judulnya ya teman-teman. Oke, agak mirip ya, atau setidaknya punya kesamaan lah. Soalnya saya lupa nama font ini apa dan saya belum sempat nyari, jadi nama font ini apa ya, saya lupa. Dari Kak Meta itu saya lupa namanya, jadi saya belum sempat download, maka saya contohin pakai ini aja ya teman-teman. Oke, di akhirnya ada tanda seru ya teman-teman, tanda serunya. Oke, nah setelah itu kita kecilin lagi teman-teman fontnya ini, kita kecilin lagi sekiranya 16 19 mungkin. Oke, karena ini punggung buku ya teman-teman, jadi jangan sampai kegedean. Oke, kita letakin di sini. Kemudian kita pilih relative position, kita letakin ke tengah. Oke teman-teman, kita bakal masukin nama dan logonya juga di bagian punggung buku ya teman-teman. Nah, nama di sini kita akan masukin namanya dulu. Meta Ratih. Oke. Kita pilih fontnya dulu biar fontnya itu sama. Ini font yang dibuat sama Kak Meta ini juga saya lupa namanya ya. Jadi di sini saya bakal nyari yang sesuai aja, yang sekiranya cocok aja lah. Ya karena saya buat tutorial ini dadakan ya teman-teman, jadi di font, kemudian kita cari font yang sekiranya sesuai atau mungkin mirip lah, mungkin ini ya, atau yang lain kita coba. Enggak,
Oke, mungkin ini agak, nah kita pakai font ini aja agak, oke pakai font itu aja ya. Kemudian kita letakin di tengah, kita tarik ke tengah. Nah, kita setelin nyamping gini. Oke, kita tarik ke sini. Dan kita kecilin dulu fontnya, sesuaiin aja sama font judulnya tadi ya, mungkin 19, 20, 21. Oke, segitu cukup. Kita letakin ke tengah, relative size, relative position. Oke, seperti itu. Kalau hurufnya terlalu padat, kita bisa tarik ya teman-teman. Di sini di bagian font ini ya teman-teman masih sama. Kemudian kita nah line spacing ini kita tarik aja teman-teman, satu segimana biar kelihatan ya teman-teman. Nah, mungkin itu cukup. Kemudian oke, kita atur ke tengah lagi, relative position lagi, kemudian tengah. Oke, seperti itu. Kemudian kita masukin logonya juga ya teman-teman, logo di bagian tengahnya teman-teman. Nah, import, masukin lagi logonya. Oke, size nya diatur sesuai sama punggung buku ya teman-teman, jadi bakal kelihatan agak kecil nanti sini. Oke, seperti itu. Oke, kita tarik agak ke bawah. Nah, kita letakin ke tengah, sama relative position juga ke tengah. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, udah cukup ya teman-teman. Jadi udah seperti ini, maka udah selesai teman-teman. Saya balik ke potret dulu. Oke, cukup segitu. Nah, oke, kita kunci semuanya. Setelah dikunci, kita pilih export. Nah, di sini kita bakal save dalam bentuk yang export image ya teman-teman. Oke, export image. Kemudian kita pilih di sini ini yang dimensinya, dimension customnya ini kita pilih yang ultra. Ini yang udah paling tinggi ya, jadi dia nggak akan pecah. Oke, save to gallery. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar. Nah, udah selesai save ke galeri, kita keluar aja. Kemudian kita masuk ke galerinya teman-teman, foto. Dia bakal disimpan di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini udah otomatis jadi teman-teman. Dia bakal, ini udah siap untuk dicetak teman-teman. Dia nggak akan pecah nih, di zoom juga nggak pecah ya teman-teman nih. Jadi hasilnya itu nggak akan pecah, bagus hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini tinggal udah siap untuk dijadiin buku, cover buku teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman, sedikit sharing dari saya. Lain kali kita akan bahas hal lain lagi. Mungkin teman-teman ada saran yang lain lagi ya, bisa mungkin bisa disampaikan aja ke kolom komentar teman-teman. Dan sekian dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.